Bagian-bagian tumbuhan. Pernahkah kamu bermain sepeda di taman? Di taman pasti banyak sekali tumbuhan yang asri. Tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Dengan adanya tumbuhan, kita bisa menghirup oksigen dan mendapatkan bahan makanan. Sama seperti manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya sendiri yang bermanfaat. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan dan apa manfaatnya? Yuk kita belajar bersama. Bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Akar bermanfaat bagi tumbuhan. Adapun manfaatnya yakni melekatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, contohnya wortel dan umbi-umbian. Akar terdiri atas dua macam, yakni akar serabut. Akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang, contohnya padi, jagung, dan rumput. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang pokoknya ditumbuhi akar-akar kecil, contohnya mangga, jeruk, dan cabai. Selain itu, ada juga di beberapa tumbuhan yang akarnya memiliki fungsi khusus dan letaknya berbeda. Akar tersebut dinamakan dengan akar semu. Akar semu terdiri atas akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah, contohnya beringin. Akar napas, akar yang punya celah masuknya udara, contohnya pohon api-api. Akar pelekat, tumbuh di sepanjang batang, contohnya sirih. Akar tunjang adalah akar yang berkembang di atas permukaan tanah, contohnya pohon bakau. Bagian kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Adapun manfaat dari batang antara lain menopang tumbuh-tumbuhan, mengangkut air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Batang terdiri atas 3 macam, yakni batang kayu. Adalah batang yang keras dan kuat. Contohnya pada pohon mangga, papaya, dan cemara. Batang basah adalah batang yang berair dan lunak. Contohnya bayam, kangkung, dan pisang. Batang rumput adalah batang yang mempunyai ruas-ruas rongga yang nyata dan berongga. Contohnya serai, padi, dan rumput. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Fungsi dari daun yakni untuk membuat makanan dan tempat fotosintesis. Bentuk daun ada bermacam-macam, yakni melengkung, contohnya daun sirih, daun eceng gondok, daun genjer, menjari, contohnya daun singkong, daun papaya, dan daun jarak. Sejajar, contohnya daun jagung, daun tebu, daun padi, dan rumput. Menyirip, contohnya daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Bagaimana bagian dalam daun? Bagiannya yang pertama ada epidermis. Terdapat di permukaan atas daun. Fungsinya adalah melindungi lapisan terdalam tumbuhan. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah. Fungsinya adalah tempat fotosintesis. Berkas pengangkut terdapat di antara jaringan bunga karang. Berkas pengangkut membentuk tulang daun. Fungsi tulang daun yakni mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan menyadarkan hasil fotosintesis. Stomata. Stomata adalah celah-celah kecil pada bagian bawah daun, seperti mulut, yang fungsinya untuk membuka dan menutup masuknya oksigen dan karbon dioksida ke dalam daun. Bagian selanjutnya, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling cantik. Bunga terdiri atas berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Bunga dapat berubah menjadi buah. Fungsi dari bunga adalah untuk perkembangbiakan. Bunga terdiri atas 2 macam, yakni bunga lengkap, yaitu bunga yang punya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya mawar, anggrek, dan sepatu.
Bunga tidak lengkap, yakni adalah salah satu bagiannya nggak ada. Contohnya bunga pepaya, salak, jagung, dan kelapa. Bagaimana bagian bunga? Kelopak. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kucuk. Mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik serangga dalam membantu penyerbukan. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas tangkai putik, saluran sempit yang dilalui serbuk sari. Kepala putik, tempat melekatnya serbuk sari ketika penyerbukan. Bakal buah, tempat bakal biji untuk proses pembuahan. Dasar bunga, ujung tangkai bunga yang besar. Tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah buah. Berperan sebagai penahan atau penopang bagian tumbuhan, penyambung bagian bunga dan batang. Selanjutnya, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berdaging. Fungsi dari buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Bagi makhluk hidup, buah berfungsi sebagai sumber vitamin. Contohnya yakni mangga dan jeruk. Biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam buah. Di dalam buah, biji terkandung calon tumbuhan. Biji yang ada di tanaman akan dibawa oleh air, hewan, manusia, atau angin ke tanah yang baru. Biji yang jatuh ke tanah akan menjadi kecambah yang dapat menjadi tanaman baru jika ditanam. Biji ada yang berkeping satu atau monokotil dan ada yang berkeping dua atau dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping biji tunggal. Contohnya yakni tumbuhan jagung, padi, dan kelapa. Dikotil adalah tumbuhan berkeping biji dua. Contohnya adalah pohon pepaya, mangga, sirih, dan belimbing. Apa persamaan monokotil dan dikotil? Persamaannya yakni cadangan makanan diperoleh dari kotiledon untuk energi pertumbuhan biji. Akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi. Adanya perlindungan pada ujung tunas ketika tunas tumbuh ke atas menembus tanah. Apa perbedaan monokotil dan dikotil? Pada monokotil, bijinya ada satu keping biji atau satu kotiledon. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Batangnya, berkas pengangkutnya tersebar. Bunganya kelipatan 3 atau kelipatannya. Akarnya yakni sistem akar serabut. Pada dikotil, dia berkeping biji 2 atau 2 kotiledon. Tulang daunnya menyirip atau menjari. Berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Bunganya 2 atau 3 kelipatannya. Sistem akarnya adalah sistem akar tunggang. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian sudah mengerti mengenai bagian tumbuhan? Jika sudah, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Tumbuhan dibagi menjadi 2, yakni dikotil dan monokotil. Jelaskan. Sebutkan bagian-bagian bunga. Sebutkan macam-macam akar dan batang. Sebutkan macam-macam bentuk daun. Nah, kita sudah belajar bersama mengenai bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih telah belajar si pintar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.